Masih kita dalam kajian yang berkaitan dengan jihad fisabilillah. Beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, wa afdhalus syahadah fi sabilillah a'zam min an yuhat bihi wa ajal wa akbar min an ya'khudhuhu haddun wa miqdarun. Keutamaan orang mati syahid ini sulit untuk diungkap kebesarannya, nggak bisa dibatasi, lebih besar, lebih agung dari semua ungkapan tentang keutamaan pahala. Pakai rasional aja, gimana pahalanya orang yang sampai mau mengorbankan nyawanya di jalan Allah. Kalau puasa pahalanya besar, sholat pahalanya besar, gimana dengan amalan yang mempertaruhkan nyawa? Ya, kita semuanya tahu yang namanya pahala itu tergantung payah. Sampean hadir pengajian ini dari mana? Ada yang dari depan-depan sini, ya pahalanya segitu. Ada yang dari daerah mana itu? Sekolahan Rohmai, Semanding, tambah jauh lagi. Wonten sing teko Arhanud niku. Waduh iku Arang Ploso iki. Ado maneh. Ada yang dari mana ini? Sampeyan teko ndi? Soviet atau Rusia? Dari Dinoyo. Lah yang paling besar pahalanya itu yang paling jauh datang. Itu sudah lumrah. Dari Malang datang ke sini pahalanya besar. Dari Batu, tak pikir-pikir aku sih paling gede ganjarannya. Dari Batu ke sini pahala saya besar. Nah kalau sampai di sini-sini, ya pahalanya tidak besar. Yang rumahnya di sini-sini, yang rumahnya di jalan ini, jalan apa ini namanya? Jalan dekat masjid ini, jalan besar namanya Mendau, Pronoyudo. Nah, yang di Pronoyudo ini pahalanya sedikit, kecuali kalau sampean mau pengajian muter lewat Bandulan. Ya. Jadi memang selalunya ketaatan itu pahalanya tergantung payah dan capeknya. Nah, mana sekarang coba amalan ibadah yang sampai nyawa sebagai taruhannya? Hadirin, orang jihad itu, yang dimaksud jihad di sini adalah jihad nyawa, perang. Itu kalau tidak mati cacat hadirin. Ya. Ada yang pulang giginya habis. Ya dulu gitu kalau perang. Ada yang pulang tangannya tinggal satu. Ada yang pincang, nggak mati. Ada yang pulang sakit berapa hari meninggal. Itu biasa orang jihad di jalan Allah itu seperti itu. Makanya kata beliau, kalau mau diungkap pahalanya wis gak iso wis. Ya. Allah berfirman, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sekali-kali menyangka bahwa mereka yang dibunuh di jalan Allah mati, akan tetapi mereka tetap hidup. Indallahi yurzaqun, di sisi Allah tetap diberi karunia oleh Allah. Farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka bahagia. Mereka nggak mati, mereka hidup. Mereka bahagia atas pemberiannya Allah dari kebesarannya, dari keutamaannya. Wa yastabshiruna
billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Akhirnya mereka diberi oleh Allah satu kenikmatan yang di situ nggak ada ketakutan dan nggak ada kegelisahan. Wes, masya Allah, ini pahalanya begitu besar. Makanya cita-citanya para sahabat, cita-citanya para tabi'in, diantaranya adalah meninggal dalam keadaan syahid. Nah, syahadah itu atau mati syahid itu dibagi 3 macam. Ada yang syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Orang yang syahid di dunia, mati syahid di dunia tapi nggak dianggap di akhirat, cuman di dunia syahid, di akhirat nggak syahid. Ada yang di dunia tok syahid, ada yang di dunia nggak syahid, di akhirat syahid. Ada yang di dunia, di akhirat syahid. Siapa? Yang pertama, dunia syahid, akhirat tidak. Orang yang mati di jalan Allah, mati syahid tapi niatnya bukan membela Allah. Bela Allah ini apa? Ini mulai tak bahas. Membela Allah itu membela agama Allah. Kalau agama ini mau dijatuhkan, agama ini mau dilecehkan, agama ini mau dihina, kemudian saya jelasin bahwa apa yang dilakukan itu namanya bela agama Allah. Jadi kalimat bela Allah itu bela agamanya Allah, bukan bela Allah. Kita bela Allah, bela Allah itu memang nasnya gitu, intan surullah yansurkum. Kalau kau bela Allah, kau dibela oleh Allah. Maknanya intan surdinallah. Masuk Gusti Allah dibela? Ya enggak lah. Nah, itu namanya bihadfil mudhaf. Jadi biasa fas'alil qaryata, tanyalah kampung, tanyalah ahlal qaryah, tanyalah penduduk kampung itu. Bela Allah itu bela agamanya Allah. Lah kalau membela agamanya Allah ini nggak boleh, ya mukhalifun linnas, menentang Al-Quran. Kalau bela Allah, ya nggak mungkin. Siapa yang mau bela Allah ini itu goblok sih benih. Maksud saya mau bela Allah, ya nggak mungkin lah Allah sekuat itu. Bela Allah itu bukan bela Allah, bela agama Allah. Nih, nah kalau saya, ya kita harus nasnya, Qurannya bela Allah. Ya. Nah, tapi artinya adalah membela agama Allah. Lah kalau bela agama Allah nggak boleh. Hati-hati kon. Terus gimana dengan Quran? Intan surullah. Kalau kau bela Allah, yang surkum wa yuthabbit aqdamakum, Allah membelamu dan mengkokohkan. Ini Quran ini. Tapi intan surullahnya itu, kalau kau bela Allah, bela agama Allah. Nih. Ya, karena ada pernyataan orang-orang sudah dari dulu, Allah itu nggak perlu dibela. Ini pernyataan ini maksudnya apa? Agama Allah nggak perlu dibela? Agamamu nggak perlu dibela? Kalau gitu nggak usah bikin organisasi Islam. Karena organisasi Islam ini dibentuk untuk membela agama Allah. Gitu. Kalau tidak perlu juga agama Allah dibela, Anda murtad karena Anda nentang nas sharih Al-Quran. Ya. Maka itu mereka orang-orang yang mati syahid dalam keadaan syahid itu 3 macam. Syahid di dunia, orang yang hanya mati syahid di dunia untuk cari uang. Tentara, TNI, tentara ini. TNI ini
ketika perang di Papua, perang di mana, itu mati syahid kalau sampai ditembak, asal dia niatnya adalah membela agama Allah. Membela agama Allah adalah membela negara ini dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. Maka dia mati syahid dunia akhirat. Tapi kalau tentaranya cuma niatnya cari uang saja, tidak ada pikiran niat ke sana, maka dia itu syahidud dunia. Di dunia dihukumi syahid, tapi di akhirat tidak. Karena Allah tahu apa yang diniatkan. Kemudian yang terakhir, kalau niatnya karena Allah, meninggal dalam keadaan perang, namanya syahid dunia dan akhirat. Meninggal di medan perang tapi bukan karena Allah, syahid dunia. Syahid akhirat, ada yang di dunia nggak dihukumi syahid, tapi di akhirat dia disebut dengan mati syahid. Siapa di antaranya? Orang yang mati tenggelam. Orang yang mati tenggelam, kau nek kepikir syahid, ojo belajar renang. Jadi kalau nek pas renang ke dalam begini kali, mati syahid. Jadi orang yang mati syahid, orang masuk pintar renang, mati di tengah laut, ya, tidak mungkin bisa renang. Ya, masalahnya bukan bisa renang, nggak bisa renang. Pokoknya orang yang matinya tenggelam itu di akhirat dianggap syahid. Satu. Yang kedua, sakit perut. Ibu-ibu ngelahirin, meninggal mati syahid. Ya. Jadi kalau ibu-ibu mau melahirkan terus tahu tak sakit kan perutnya itu, apa? Kontraksi, ya. Kontraksi itu kan sakit, terus akhirnya meninggal, mati syahid. Ya. Bapak-bapak yang menjadi sebab kematian istri yang melahirkan, tidak usah sedih. Ojo terus merasa bersalah. Waduh, coba gak gawe anak gak mati bojoku. Jangan merasa sedih. Anda berarti mengantarkan istri Anda mati dalam keadaan syahid. Yang ketiga, meninggalnya orang jatuh cinta. Wow. Tapi gak bunuh diri. Jadi ada orang itu cinta dengan seseorang sampai tersiksa dan meninggal dalam keadaan cinta, tapi dengan syarat cinta tanpa nafsu, dengan kaidah lau ikhtala, kalau orang dua yang saling cinta itu dibiarkan berduaan, gak melakukan apapun, berarti murni cinta bukan nafsu, terus mati syahid, kayak film India guys. Ya. Jadi kamu senang dengan seorang wanita, cuman kamu gak WA, gak apa, cuman tersiksa dengan kasih sayang dan cinta tersebut hingga akhirnya engkau game over. Gimana hukumnya? Syahid akhirat, selama bukan karena nafsu. Enak kan? Ya. Dan lain-lain banyak, syahidul akhirah itu banyak. Ya. Sakit perut, tenggelam, atau mana ya? Kebakar, terbakar juga, kebakaran rumah, ya, itu mati syahid. Kemudian Allah berfirman, walladzina qutilu fi sabilillah falan yudhilla a'malahum sayahdihim wa yuslih balahum
wa yudkhiluhumul jannah arrafaha lahum. Dan mereka lah orang-orang yang dibunuh di jalan Allah, ya, maka tidak akan dimusnahkan amal-amalnya. Masya Allah, beruntung. Sayahdihim wa yuslih balahum, akan diberi hidayah dan disucikan hatinya, masukkan surga untuk selama-lamanya. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, orang mati syahid itu akan mendapatkan 7 keutamaan. Waduh. Apa aja? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna lisyahidi 'inda Allah sab'a khisal. Sesungguhnya Allah akan memberikan buat orang yang mati syahid 7 perkara. Yang pertama, an yaghfira lahu fi awwali duf'atin min damih. Pertama kali menetes darahnya Allah ampuni semua dosa-dosanya. Itu kalau cuma netes satu, apalagi tetesan sebegitu banyaknya. Yang kedua, yara maq'adahu minal jannah. Dia, orang yang mati syahid itu belum apa-apa sudah ditunjukkan tempat dan posisinya nanti di surga Allah. Yang ketiga, wa yuhalla hilyatul iman, dihiasi dengan hiasan iman. Yang keempat, yujaru min adzabil qabr, akan dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Wa ya'man minal faza'il akbar, kiamat orang ketakutan, dia enggak akan diberi rasa takut oleh Allah. Wa yudha ala ra'sihi tajul waqar, dibangkitkan nanti di hari kiamat dan di atas kepalanya ada mahkota yang begitu mulia, mahkota kedamaian. Al-yaqutah min khair, ya. Al-yaqutah minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Padahal mahkota ini ada yakutnya, ada permatanya. Yang permatanya satu aja, satu permatanya lebih afdol, lebih indah dari dunia dan segala isinya. Wa yuzawwaj 72 zaujah minal huril 'ain, dinikahkan nanti oleh Allah dengan 72 bidadari. Orang kepengen yang Palestina. Nih, delok ngene. Aku mulai mang di iming-imingi surga ngene sih gak pati pengen. Begitu 70 bidadari. Nih. Kalau sekarang mau jihad kemana ya? Cuma satu ini, Palestina itu. Nih, sing liyane gak jelas kabeh, ndi jihad yang jelas tak ada. Palestina yang jelas-jelas Yahudi menguasai Yahudi Israel menguasai Palestina. Ini sudah yang jelas-jelas jihad. Sing liyane gak ono. Gak ada yang jelas jihadnya. Mana? Suriah yang gak jelas, muslim be muslim. Ya, semuanya muslim sama muslim. Gak ada yang muslim sama orang kafir. Ya. Jihad oleh pitumpul. Makanya kon sing gak wani rabi maneh. Mati syahid. Ya, jadi dijamin rapi 70 luru sing blendek. Nih, di dunia kan maksimal papat. Papat itu maksimal, wis papat ruwet maneh. Nih, ojo meneh papat, luru ruwet kok meneh papat. Ya, makanya ada satu suami cari cara mau nikah lagi. Kemudian dia lihat sandiwara, bilang ke istrinya, wahai istriku, barusan ada pengumuman dari raja, barang siapa yang istrinya cuma satu dibunuh. Pikirnya cepetan radio. Kata istrinya, alhamdulillah, kapan lagi kau mati syahid kalau gak sekarang.
Gak apa-apa wis kehilangan aku oleh 72 kan. Ya. Kemudian hadirin ya minal huril ain wa yashfa' fi sab'ina min aqaribi, dan bisa memberi syafaat 70 saudaranya. Masya Allah. Makanya harapannya para mukmin adalah kalau bisa mati dalam keadaan syahid, alhamdulillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, laisa syai' ahab ilallah min qutarin atau qutrataini wa atharain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah seperti 2 tetesan dan 2 bekas. Adapun tetesan yang pertama, dumu' min khasyatillah, tetesan air mata yang dipakai di tengah malam. Untuk apa? Untuk mendoakan umat atau untuk tahajud, untuk ibadah. Malam hari nangis. Apa nangis? Ilik dosa aku. Oh, ini kata Rasulullah, nggak ada yang lebih dicintai dari tetesan air mata yang keluar dari mata seseorang karena takut kepada Allah. Ya Allah, ya apa aku akeh dosa nih, ya Allah aku tuh nangis. Itu darah, itu air mata yang manfaat. Kalau air mata tangisannya untuk dunia nggak manfaat. Yang kedua, kutratu damin tuhraq fi sabilillah, tetesan darah yang keluar ketika jihad di jalan Allah. 2 ini, air mata dan panjenengan kalau tidak bisa jihad untuk mengeluarkan tetesan darah, minimal tetesan air mata di tengah malam. Ya, air mata di tengah malam itu pahalanya besar, keuntungannya banyak. Ya. Kata ulama, tangismu di bantalmu tidak merubah apapun, tapi tangismu di sejadahmu menjadi sebab dikabulkannya, dimudahkannya hajatmu oleh Allah. Ya. Jadi apa namanya, bangun malam ibadah itu pahalanya besar. 1 tetes itu pahalanya seperti infak 1 gunung mas Uhud. Uhud itu gedene sak pira ya? Kan Uhud itu kan tidak 1, banyak gunung barisan. Coba bisa bayangkan besarnya pahala orang yang nangis karena Allah takut. Nah, tangisan enggak karena Allah percuma, tentu energi. Tangisan kehilangan barang, tangisan apa? Kalah main togel, nangis sewengi, waduh masya Allah, kenapa kurang titik togel, sak huruf tak pada. Ini tangisan-tangisan enggak ada manfaatnya, petaka. Kemudian wa amal atharon fa atharun fi sabilillah. Adapun bekas adalah yang pertama, bekas orang jihad di jalan Allah. Yang kedua, atharun fi fardhah min faraidillah. Yang kedua, bekas kita itu melaksanakan kewajiban sholat, puasa dan lain-lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yajidu syahid min alamil qatl illa kama yajid ahadukum masil kursah. Ya. Jadi gini hadirin, orang mati syahid itu paling enaknya sakaratul maut dibanding dengan yang lain. Ya. Jadi orang kalau yang namanya, saya pernah cerita itu, ceritanya Nabi Isa dikutip dalam kitabnya Imam Sya'roni Tanbihul Mukhtarin. Nabi Isa ini hadirin
bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Orang sakit begini dong, waras. Ya. Minta air, sembuh. Masya Allah, Nabi Isa itu top. Orang mati, nangis-nangis, orang tuanya dipegang, hidup. Orang sudah mulai banyak beriman oleh Nabi Isa. Tapi Bani Israel ini kan apa? Kritis. Wahai Isa, kau tuh cuman bisanya ngidupin jenazah yang usianya cuma 2 hari, 3 hari, nanggung. Nek ngono sapa sing gak iso? BE ku mati suri. Bukan mati beneran. Kalau mati beneran itu nggak mungkin bisa kamu. Nah, terus hidupkan anaknya Nabi Nuh, namanya siapa? Sam bin Nuh. Sam ini modelnya Arema ya. Sam bin Nuh itu anaknya Nabi Nuh. Katanya Nabi Isa, dullani ala qabri, tunjukkan aku di mana kuburannya. Oh, aku tahu kuburannya Sam bin Nuh. Gak mungkin iso. Ini sudah mati 5.000 tahun yang lalu ini. 5.000 tahun yang lalu meninggal ini. Terus kamu mau hidup kan masuk akal. Umurin dunia saya ini sih udah 2000 ya. Kalau semenjak diangkatnya lahirnya Nabi Isa ya, masih 2022. Kalau dari hijrahnya Rasul 1400 sekian, masih ini sudah 5.000 tahun ini. Mana kuburannya? Kalau aku sampai bisa hidupkan, aku beriman. Ya wes. Lah Sam bin Nuh ini kan anaknya Nabi Nuh yang nggak mau naik apa? Naik kapal ya? Nggak mau naik kapal, Sam. Meninggalnya masih muda. Kemudian Nabi Isa datang ke kuburannya, sholat, minta sama Allah, ya Allah hidupkan. Setelah didoakan, subhanallah, kuburan itu buka, keluar Sam. Masih muda tapi rambutnya putih semuanya. Ditanya oleh Nabi Isa, loh kenapa rambutmu putih? Loh baru aja rambut saya putih nih. Ketika dipanggil, Sam bangun. Saking takutnya ini bangun adalah bangunnya hari kiamat. Diamal, dihitung nanti mendapatkan ganjaran atau pahala atau balasan bagi yang berbuat. Saking takutnya saya, rambut hitamnya diputih langsung. Memang orang itu hadirin, kalau rambutnya itu hitam, ketakutan cepat putih. Makanya ini bapak-bapak ini rambutnya perlu dilihat. Kalau putih berarti ketakutan istri itu. Nah, saya ireng plus, masya Allah istrinya solehah. Tapi putih-putih ini, waduh, rapi be zombie kan. Istri ibu-ibu juga gitu. Ibu-ibu ini kalau rambutnya nggak ada yang putih, berarti suaminya soleh. Tapi putih cepet. Ya, ini kon rapi be Dracula ini. Ya. Jadi orang itu kalau kaget, nah pengalaman sendiri mbah saya itu pernah cerita jatuh dari pesawat
dari atas pesawat itu nggak tahu pesawatnya mau jatuh atau gimana, terbang pendek terus akhirnya jatuh. Itu jaraknya lumayan. Saking takutnya dari pesawat itu jatuh, enggak terus dari pesawat yang berapa kilo gitu, tinggal dikit gitu mungkin ya, jatuh ke laut. Alhamdulillah selamat. Tapi begitu selesai putih semua rambutnya. Ono kuat dan dukur, kutakutan. Ya. Jadi ini juga Sam bin Nuh ini ketika bangun langsung putih rambutnya. Terus ditanya sama Nabi Isa, dari kapan kau mati? 5.000 tahun ini. Apa yang kau dapat dulu ketika mati, alamul maut, sakratul maut? Demi Allah, sampai detik ini rasanya, pedihnya, sakitnya sakratul maut masih belum hilang dari tubuhku. 5.000 tahun. Kon sunat 3 dina wis ilang. Melahirkan 2-3 hari selesai. Ini 5.000 tahun pedihnya sakratul maut belum hilang. Kayak orang itu dikuliti hidup-hidup, sakitnya sakratul maut. Nah, makanya orang takut sakratul maut. Tapi hanya satu-satunya hadirin selain Nabi yang diringankan oleh Allah sakratul maut seperti orang yang mati syahid. Makanya orang mati syahid itu nggak pati ngerasano sakitnya sakrat. Walaupun kelihatannya sakit, ditembak di, tapi tidak sakit. Maka itu orang yang mati dalam keadaan syahid adalah betul-betul orang yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan apa? Mati syahid tadi itu disebut bahwa walaupun pas meninggalnya pun tidak pati loro, tidak sakit. Dan diriwayatkan bahwa arwahnya para syuhada itu dititipkan oleh Allah di perut-perut burung hijau. Nanti burung itu, ini kan belum masuk surga kita ini, kan orang nanti ini tidak dititipkan di perutnya burung hijau. Burung hijau ini makannya daun-daunan di surga atau buah-buahan di surga. Dan apa? Burung-burung yang di surga itu minumnya dari sungai-sungai surga. Wa ta'wi ila qanadil mu'allaqah bil arsh. Kemudian tempat tinggalnya ada di gindil atau di lampu-lampu di arsh. Istimewa. Jadi arwahnya para syuhada dititipkan oleh Allah di perut burung-burung surga. Dan diriwayatkan anna syahid yatamanan yarja ila dunya fayuqtal asyara marrat lima yara min fadli syahadah. Saya tadi sebutkan siapa yang mau orang mati itu nggak pengen hidup lagi, karena kalau hidup lagi nanti ngerasa sakratul maut yang kedua, kapok wis. Hanyalah orang mati syahid yang pengen untuk apa? Dihidupkan lagi agar merasakan sakratul maut lagi, saking enaknya. 10 kali kalau bisa. Ya. Hal yuftan asyahid fi qabri. Orang mati syahid apa ada ujian nanti di kuburnya? Faqala kafa bi bariqati suyuf fitnah ala ra'si. Cukup pancaran pedang yang dipakai dalam berperang
adalah paling besarnya ujian yang ketika memecah kepalanya, ketika dia sigar itulah ujian terbesarnya orang. Selanjutnya nggak ada lagi pertanyaan di kubur buat para syuhada, nggak ada. Cari malaikat iki wis mati syahid, ditakon man rabbuka manusia dosa, kira mati syahid gak ngerti. Turu. Nikmati kuburan. Ini keutamaan mati syahid, masya Allah. Jadi sampai niat mati syahid. Loh, berarti kan niatnya perang, ya gak apa-apa. Kalau memang waktunya perang itu datang dengan Imam Mahdi, ya, atau Nabi Isa, kan itu kan perang itu nanti dengan orang-orang Yahudi yang akan memerangi kita, maka kita perang dengan mereka. Bisa jadi kita mati syahid. Minta sama Allah, ya Rabb, matikan saya mati syahid. Minimal syahidul akhirah. Asal jangan mati sangit. Mati sangit itu mati koyok-koyoke bela agama, tapi sing dimusuhi padha wong muslimi. Ngebom masjid, Allahu Akbar, iya apa? Masjid kok ledakan terus Allahu Akbar. Mateni wong Islam, Allahu Akbar. Kacau. Ya. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niat insyaallah mugi-mugi diparingi mati syahid. Amin Allahumma. Lho aduh aku wedi mati syahid. Kok lek gak mati syahid tetep mati padha wae. Apa kon lek gak mati syahid terus umurmu dawa sampai 250. Katanya orang Arab, man lam yamut bi sayfin mata bi ghairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Wong nek gak matine mbek celurit, nek gak matine mbek pedang, nek gak matine mbek tembak, yo mati mbek liyane. Kon milih ndi saiki? Mati ditembak ketika jalan di perang jihad di jalan Allah, atau mati kena corona? Padha mati nih. Cuman gak enak mati kena corona, mati nombela agamane Allah nang gini di Palestina ditembak mbek wong Israel Yahudi, enak dirungokno. Termasuk mati syahid iku kon mangi go keweden bojo. Jadi ceritanya mati keweden, rambutnya putih kabeh, stres, mugi-mugi mati syahid kon. Ya. Ada nggak sih orang yang nggak takut sama istri itu hadir? Lah ono sing ngomong ono goro. Fir'aun wedi mbek bojone. Nggih, apa meneh? Sayyidina Umar itu hadirin. Setan belayu. Sayyidina Umar itu kan jalan. Tapi kalau ketemu istrinya, sontak ilunggu anteng meneng. Iki Sayyidina Umar. Bayangno wis ampun dhewe saiki. Sayyidina Umar lho iki. Setan niku mlayu. Iki lha luwih parah kok setan aja di omahe. Bayangno, beliannya ngene tok. Diamuki meneng Sayyidina Umar. Repot. Sampai jarine Gus Dur, orang yang takut istri dan tidak takut istri itu nanti barisannya ketika mau masuk surga itu dua. Satu barisan ini yang takut istri, yang satu barisan ini nggak takut istri. Tetap sing barisane wedi mbek bojo iku waduh 10 kilo rek. Sing ngantri. Yang nggak takut istri siji wong tok. Bayangno. Iki di akhirat jarene ngono. Barisan orang takut istri, nggak takut istri. Siji tok sing kene 10 kilo antri. Ini siji tok. Orang segitu banyaknya tuh. Hebat.
top. Oh beresep gak wedi mbek bojo. Top sanjung-sanjung. Cuy. Hebat. Terus ada yang tanya, nang wong gundul keceng man. Kon kok top kon barisan mbek kono. Berarti kon gak wedi mbek bojo. Loh emang yang baris di sini siapa? Loh yang ini yang takut istri muake kontok sih gak wedi mbek istri barisan itu. Oh no, lu kan karo ta? Karo aku dikongkon bojoku kayak gini. Luwe parah mana sampai di akhirat sih wedi. Mbak ceritanya Gus Dur. Ono ae. Sopo yang barisan takut istri terus gak karu-karuan. Jadi seperti itu hadirin. Ini tentang keutamaan